Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radita Dwi Chandra, calon guru penggerak angkatan 7, guru SMP Negeri 2 Bulakamba, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sesuai yang telah kita pelajari pada modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa poin penting yang saya pelajari. Di antaranya, 1. Menuntun atau among. Pemakaian metode among, suatu metode yang tidak menghendaki paksaan, melainkan memberi tuntutan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. 2. Pendidikan ibarat petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat mengubah menjadi jagung. Setiap anak memiliki kemampuannya sendiri-sendiri, tinggal kita mendampingi, memoles untuk menjadi luar biasa. 3. Kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro hendak mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. 4. Penanaman budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. 5. Kolaborasi trisentra pendidikan. Konsep tri pusat pendidikan tersebut tidak bisa diabaikan. Sistem pendidikan nasional ini tidak ditempatkan di dalam lingkungan sekolah saja, akan tetapi ada keikutsertaan atau peran keluarga dan masyarakat yang turut menentukan sukses dan gagalnya sebuah pendidikan. 6. Menghamba pada anak. Pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan adalah konsep pendidikan yang mengantarkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadikan anak didik sebagai manusia yang utuh dan penuh atas dirinya. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Berikut hasil refleksi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian setelah saya mempelajari modul ini, terdapat pemikiran dan perilaku tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya pelajari modul 1.1. Yang pertama, kesuksesan pembelajaran ketika murid mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM, mengutamakan aspek kognitif. 2. Guru di sekolah fokus mengajarkan materi sesuai dengan tuntutan capaian kurikulum. 3. Murid hanya mengikuti instruksi guru sehingga kemerdekaan belajar murid belum terlihat. Kemudian setelah saya mempelajari modul ini, terdapat perubahan dari pemikiran atau perilaku. Merubah pemikiran. Yang pertama, murid bukan robot yang harus patuh akan instruksi, beri ruang sesuai kodratnya, artinya merdeka dan bermain. 2. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 3. Pembelajaran berpusat pada anak. 4. Setiap murid adalah istimewa dengan karakteristik yang berbeda. 5. Guru bukan satu-satunya penguasa kelas, perlu adanya kolaborasi dengan orang tua murid
dan lingkungan. Adapun merubah perilaku, yang pertama, menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai kodrat anak. 2. Memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. 3. Memberikan kemerdekaan pada murid dalam proses pembelajaran sesuai kreativitas. 4. Menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki murid. 5. Melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? 1. Menerapkan sistem Among, menuntun bukan menuntut. 2. Merancang pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik sesuai kodrat anak. 3. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. 4. Menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai kodrat anak. 5. Menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi. 6. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai karakter murid. 7. Melatih kecakapan abad 21. 8. Mempersiapkan semua kemampuan, keterampilan, dan perkembangan murid. 9. Menginternalisasi nilai karakter atau budi pekerti. 10. Menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya berusaha menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan laboratorium sekolah. Pada abad 21 ini, saya sebagai pendidik harus bisa memanfaatkan pembelajaran menggunakan teknologi digital untuk proses belajar mengajar. Pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan, juga dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan komputer salah satu pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. Dengan adanya teknologi, guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan. Adanya teknologi mempermudah siswa dalam mencari atau mengumpulkan informasi terkait dengan materi yang diajarkan. Yang dapat saya simpulkan: 1. Seorang pendidik menuntun bukan menuntut. 2. Menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. 3. Jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.